Oke, langsung aja kita mulai ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu tentang karakteristik aplikasi dan pengolahan polimer. Jadi di sini saya nggak sendirian teman-teman. Sini kami beranggotakan 4 orang, di mana saya sendiri Rivalio Santoso dengan NIM akhir 0024. Saya Deti Aprianti dengan NIM akhir 022. Saya Gusia Dewi Rahman dengan NIM akhir 0023. Saya Niat Aswawati dengan NIM akhir 0021. Oke, langsung aja materi pertama. Di sini ada materi ya teman-teman. Jadi di sini kita membahas tentang yang pertama perilaku mekanisme polimer, kemudian yang kedua mekanisme deformasi dan untuk memperkuat polimer, 3 kristalisasi, peleburan dan transisi gelas fenomena dalam polimer, kemudian yang keempat jenis-jenis polimer itu sendiri. Oke. Langsung ke materi yang pertama yaitu perilaku mekanik polimer. Jadi stress strain ini adalah dua parameter penting yang digunakan untuk mengembangkan respon mekanisme suatu bahan terhadap beban eksternal pada polimer. Nah, respon stress strain ini dapat bervariasi tergantung pada jenis polimer dan pengujian kondisi. Nah, pada stress strain pada bahan polimer ini, suatu bahan ini mengalami 2 kali deformasi. Yang pertama deformasi elastis, di mana apabila suatu bahan ini diberikan suatu tegangan, maka akan mengalami deformasi elastis, yaitu apabila bahan tersebut kembali ke bentuk semula. Dan juga bisa mengalami deformasi plastik, di mana bahan tersebut tidak bisa kembali ke bentuk semula apabila diberikan tegangan atau daya tarik terus-menerus, sehingga pada bahan tersebut akan mengalami kerusakan. Oke, selanjutnya. Oke, di sini ada beberapa modifikasi teknik pengujian konfigurasi spesimen yang digunakan untuk logam yang diperlukan pada polimer. Biasanya yang digunakan pada bahan polimer ini yang bersifat deformasi elastis biasanya ini menggunakan atau berbahan karet. Nah, di sini terlihat teman-teman. Jadi ada kurva perilaku tegangan-tegangan. Nah, jadi di sini dilihat untuk kurva warna merah ini adalah brittle polimer atau polimer rapuh, di mana pada kurva ini mengalami deformasi dan patah secara elastis sebelum mengalami deformasi plastis. Kemudian untuk kurva warna biru ini adalah deformasi plastik. Di sini terlihat bahwa terdapat 2 kali deformasi ya teman-teman. Jadi di sini yang awalnya deformasi elastis bertransisi menjadi deformasi plastis. Nah, dari transisi tersebut terdapat puncak. Nah, puncaknya ini biasa disebut dengan tegangan luluh. Jadi apabila suatu material terus ditarik, maka kekuatan tariknya itu bisa disebut dengan daya tarik bahan polimer. Kemudian untuk kurva warna hijau ini adalah elastomer. Jadi elastomer ini ada kaitannya dengan deformasi plastik elastis tadi, yang ada hubungannya apabila suatu bahan itu ditarik maka kembali ke bentuk semula. Nah, dan apabila terus ditarik pada elastomer ini juga bisa mengalami deformasi plastis atau mengalami kerusakan. Oke, selanjutnya. Oke, di sini ada grafik pengaruh suhu. Nah, di sini terlihat terdapat berbagai macam suhu, ada 4 derajat Celcius, 20 derajat Celcius, sampai yang terakhir 60 derajat Celcius. Nah, ini pada polimer ini bergantung pada suhu teman-teman. Jadi pada 4 derajat Celcius ini
biasanya terjadi pembekuan atau belum terjadinya sifat bahan polimer. Kemudian untuk suhu 20, 30, dan 40 derajat ini sudah memasuki fase polimerisasi atau elastisasi, di mana untuk apabila suatu bahan tersebut sudah mencapai suhu seperti ini atau 20, 30, sampai 40 derajat Celcius ini, bahan tersebut dapat ditarik atau belum mengalami titik leleh yang tinggi. Artinya masih bersifat elastis antara padat juga lunak. Kemudian pada suhu 50 dan 60 derajat ini sudah mencapai suhu yang tinggi atau mencapai titik leleh yang tinggi, di mana suatu bahan tersebut akan mengalami titik luluh atau meleleh yang cukup tinggi. Artinya bahan tersebut bisa kemungkinan mencair sehingga dapat mudah untuk dibentuk. Oke, selanjutnya. Nah, jadi kita yang kedua itu deformasi viskoelastik. Ya, jadi deformasi viskoelastik ini terbagi menjadi dua kata. Cara bahasa yang pertama visko, yang mengacu pada viskositas, di mana viskositas ini mengacu pada sebuah aliran. Kemudian yang kedua elastisitas. Nah, jadi mengacu ini pada sebuah tubahan yang dapat kembali ke bentuk semula apabila diberi beban atau tarikan. Nah, kemudian deformasi pada bahan viskoelastik ini merupakan proses yang bergantung pada waktu. Jadi ini berarti bahwa meskipun gaya konstan diterapkan, material akan terus berubah bentuk seiring waktu. Dengan kata lain, semakin lama gaya diterapkan, semakin besar pula deformasi yang dialami material. Atau istilahnya, jika waktu yang diberikan pada sebuah bahan tersebut apabila terus kelamaan lama-lama ditarik, itu kan suatu bahan tersebut akan mengalami deformasi. Nah, deformasi itu bisa berupa deformasi elastis ataupun deformasi plastis. Oke. Jadi deformasi ini bergantung pada waktu dari gaya tariknya itu sendiri. Oke, slide selanjutnya. Nah, di sini ada ciri-ciri dari deformasi viskoelastik. Nah, jadi yang pertama itu deformasi bergantung waktu. Jadi yang kedua ketergantungan laju regangan. Kemudian yang ketiga relaksasi tegangan. Nah, jadi yang pertama ini kenapa deformasi ini bergantung pada waktu? Karena material viskoelastik ini menunjukkan kombinasi sifat elastik dan viskos. Ketika suatu material viskoelastik mengalami deformasi, sifat elastisnya menyebabkan material tersebut untuk meregang. Dan sifat viskos menyebabkan material tersebut untuk mengalir. Kemudian yang kedua, ketergantungan laju regangan. Sifat di mana respon deformasi dari materi viskoelastik ini berubah tergantung pada beberapa cepat lambatnya regangan diterapkan. Sifat ini disebabkan oleh kombinasi sifat elastis dan viskos dari material tersebut. Maksudnya yang kedua ini suatu bahan tersebut itu tergantung pada daya tariknya itu sendiri atau tegangannya itu sendiri. Apabila suatu bahan tersebut ditarik dengan kuat, maka deformasi viskoelastiknya akan semakin kuat. Kemudian ketiga itu relaksasi tegangan. Jadi proses relaksasi tegangan dalam material viskoelastik seringkali disertai dengan pelepasan energi dalam bentuk panas. Ini terjadi karena pergeseran antar muka molekul dalam material sehingga peningkatan suhu dapat meningkat laju relaksi tegangan. Nah, jadi ini ada beberapa penerapan yang menggunakan konsep viskoelastik. Jadi yang pertama adalah kayu. Jadi kenapa kayu menjadi salah satu konsep atau contoh yang digunakan dalam viskoelastik? Karena kayu ini terdiri dari serat-serat selulosa yang tersusun dalam matriks lignin dan bahan tambahan lainnya. Struktur ini memberikan sifat viskoelastik karena serat-serat tersebut dapat mengalami deformasi elastis dan kembali ke bentuk semula. Kemudian ada ligamen. Nah, karena ligamen ini merupakan sel jaringan yang dapat
meregang dan kembali ke bentuk asalnya dengan relatif lancar dan mendukung gerakan sendi dengan lebih efisien dan membantu dalam pemeliharaan fleksibilitas tubuh. Jadi ini sudah memenuhi atau masuk dalam konsep deformasi viskoelastik itu sendiri. Kemudian yang ketiga itu busa. Kenapa kita menggunakan busa untuk penerapan konsep viskoelastik itu sendiri? Karena pada kasus biasanya kita mengambil busa ini pada kasur atau bantal. Jadi busa pada kasur atau bantal ini menerapkan viskoelastik yang dapat membantu dan mengurangi tekanan yang diterapkan pada tubuh pada saat tidur, sehingga membantu mencegah terjadinya resiko cedera dan ketidaknyamanan. Oke, selanjutnya. Kemudian modulus relaksasi. Jadi modulus relaksasi adalah parameter untuk mengukur respon viskoelastik pada suatu material terhadap pemberian beban atau deformasi dalam jangka waktu tertentu. Dalam konteks viskoelastik, material ini menunjukkan sifat elastis, yang artinya material tersebut dapat mengembalikan bentuk setelah deformasi elastis, tapi juga dapat mengalir dan atau mengalami deformasi plastis seperti bahan visko. Artinya ini modulus relaksasi ini gampangannya sebuah parameter untuk mengukur respon dari viskoelastik itu sendiri pada sebuah bahan material apabila diberikan daya tarik atau beban. Jadi untuk mengukur seberapa besar tarikan yang dialami oleh beban tersebut apabila ditarik. Nah, itu menggunakan modulus relaksasi. Oke, selanjutnya. Nah, jadi ini adalah jenis-jenis fraktur polimer. Sebelum menjelaskan dari gambar kedua ini, saya jelaskan apa itu fraktur polimer. Jadi, fraktur polimer adalah sebuah retakan atau perpecahan apabila suatu bahan tersebut diberikan regangan. Jadi kan kalau misalkan suatu bahan tersebut terjadi penarikan, kan akan terjadi suatu retakan atau patahan. Nah, jadi patahan tersebut itu akan membentuk pola-pola. Jadi pola tersebut, nah itu yang disebut dengan crash. Nah, crash itu adalah bentuk atau pola-pola yang terjadi akibat patahan atau kerusakan. Nah, jadi dari crash ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada crash showing dan juga crash following. Nah, jadi untuk crash showing ini masih belum terjadi kerusakan secara fatal. Jadi masih bisa terjadi deformasi elastis atau kembali ke bentuk semula. Nah, dari bentuk ini terlihat masih berupa rongga-rongga sehingga bisa kembali ke bentuk asal. Kemudian ada crash following. Nah, ini sudah mencapai atau terjadi kerusakan pada suatu bahan. Apabila ini terjadi apabila suatu bahan itu terus ditarik. Misalnya apabila suatu bahan tersebut terus ditarik, kelama-lamaan kan akan menjadi rusak. Nah, jadi ini merupakan patahan dari akibat tarikan tersebut. Jadi ini lebih mengarah ke deformasi plastis atau tidak dapat kembali ke bentuk semula atau mengalami kerusakan besar permanen. Oke, slide selanjutnya. Baik, lanjut yang sebab berikutnya, mekanisme deformasi dan penguatan polimer. Pada mekanisme deformasi penguatan polimer yaitu perubahan bentuk atau struktur polimer sebagai respon terhadap pengaruh eksternal seperti peregangan, tekanan, atau suhu. Proses ini dapat melibatkan pergerakan molekul-molekul polimer atau perubahan konformasi rantai polimer. Deformasi pada polimer ini dapat terjadi melalui beberapa mekanisme.
di mana yaitu satu peregangan molekul, peleburan, dan pemadatan. Peregangan itu yaitu di mana dia pada molekul polimer itu bergerak relatif satu sama lain, ya, sehingga menyebabkan perubahan panjang material. Ini biasanya terjadi karena adanya peregangan memungkinkan rantai polimer untuk meluruskan dan bergerak. Kemudian yang peleburan yaitu itu terjadi proses pemanasan polimer di atas suhu lelehnya, menyebabkan peleburan molekul-molekulnya. Ini memungkinkan karena adanya deformasi atau perubahan dan membentuk struktur baru saat mendingin. Kemudian yang pemadatan itu polimer dipaksa untuk mengalami deformasi oleh tekanan eksternal atau penuangan dalam bentuk cairan ke dalam cetakan. Ini juga menyebabkan karena adanya perubahan bentuk permanen setelah polimer mendingin dan mengeras. Kemudian yaitu yang kedua itu ada penguatan polimer. Penguatan polimer itu sendiri yaitu usaha untuk meningkatkan sifat mekanis atau termal dari polimer. Hal ini dapat dicapai dengan adanya penguatan mekanis, penguatan kimiawi, dan penguatan termal. Penguatan mekanis ini yaitu penambahan serat atau partikel ke dalam material polimer untuk meningkatkan kekuatan dan kekakuan material. Nah, kalau untuk yang penguatan kimiawi itu penggunaan zat tambahan seperti reduksi, inisiator, atau pengawet untuk meningkatkan sifat mekanis atau termal polimer. Terus yang terakhir itu penguatan termal. Penguatan termal ini yaitu penggunaan pemanasan untuk meningkatkan ikatan antara rantai polimer dan meningkatkan sifat mekanisnya. Lanjut. Nah, di sini ada deformasi dari polimer semikristalin. Semikristalin adalah jenis material yang memiliki struktur campuran antara daerah kristalin yang teratur dan daerah amorf yang tidak teratur. Deformasi semikristalin terjadi ketika material ini mengalami beban atau tegangan. Nah, pada gambar ini kita dapat melihat bahwa deformasi polimer semikristalin ini. Deformasi semikristalin ini ketika dia mengalami tegangan atau ketika dia diterapkan tegangan pada daerah kristalin dapat mengalami perubahan bentuk atau deformasi tanpa mengubah secara signifikan tingkat kristalinitas material. Ini artinya kristalin dari material tetap teratur, sementara daerah amorf tetap tidak teratur. Proses ini dapat terjadi pada berbagai jenis material seperti polimer, logam, keramik semikristalin. Nah, ini pada gambar ini kita dapat melihat di mana pada rangkaian yang berbentuk ini loh, yang disebut dengan lamela itu adalah yang teratur, yang benang yang teratur itu, sedangkan yang disebut dengan amorf itu yaitu yang berada pada bagian tengah yang berbentuk benang yang tidak lurus itu. Nah, pada gambar tahap pertama itu dia mengalami dua lamela terlipat rantai dan bahan amorf antar lamela yang berdekatan sebelum mengalami deformasi. Pada tahap kedua itu dia mengalami pemanjangan rantai pengikat amorf selama tahap pertama dideformasi. Terus yang tahap ketiga yaitu peningkatan ketebalan kristalit pipih atau ini bersifat reversibel akibat pembengkokan dan regangan rantai pada daerah kristalit. Lanjut. Di sini ada mekanisme deformasi elastis dan plastis. Pada deformasi elastis yaitu semikristalin terjadi pada tingkat tegangan yang rendah, dipicu oleh pemadatan rantai molekul di daerah amorf sejajar dengan tegangan tarik. Sedangkan pada deformasi plastik sendiri itu terjadi ketika material mengalami perubahan bentuk permanen di luar batas elastisitasnya. Mekanisme deformasi plastik melibatkan pergerakan dan pergeseran atom atau molekul dalam material. Pada kurva di samping ini kita dapat melihat penguatan deformasi elastis dan plastik
dengan perubahan bentuk pada logam. Nah, pada kurva ini kita dapat melihat bahwa pada kondisi awal itu di mana beban bekerja atau perpanjangan akan hilang jika beban dihilangkan. Tapi jika beban terus ditingkatkan sehingga tegangan terus bertambah, maka pada suatu titik atau batas tertentu perpanjangannya tidak bisa bertambah. Maka perpanjangannya tidak bisa hilang seluruhnya. Maka pada suatu titik atau batas tertentu perpanjangannya tidak bisa hilang seluruhnya alias terjadi regangan permanen. Nah, titik di mana mulai terjadi perpanjangan atau deformasi secara permanen adalah titik leleh. Baik teman-teman, maaf karena tadi kendala kita nggak pakai Zoom Premium, jadi terhenti sebentar. Lanjut lagi ya, kita bahas yang deformasi elastis dan plastis, yaitu mengenai kurva perubahan dari deformasi elastis dan plastik kepada perubahan bentuk pada logam. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa pada kondisi awal itu dia beban bekerja. Nah, perpanjangan atau deformasi ini akan hilang jika beban dihilangkan. Tapi jika beban terus ditingkatkan sehingga tegangan terus bertambah, maka pada suatu titik atau batas tertentu perpanjangannya tidak bisa hilang seluruhnya, alias terjadi tegangan permanen. Jadi dia tidak bisa berubah ke bentuk awal lagi, dia bakal menetap ke bentuk akhirnya, ke bentuk tetapnya. Nah, titik di mana mulai terjadi perpanjangan atau deformasi ini secara permanen adalah titik leleh. Nah, titik leleh ini kita dapat lihat di kurva. Nah, sedangkan pada regangan yang terjadi saat titik ini terjadi disebut sebagai regangan leleh, dan tegangan yang mengakibatkannya yaitu disebut tegangan leleh. Nah, tegangan lelehnya itu di belakang yang garis merah, yang ada garis horizontal itu. Nah, kemudian di sini ketika dia jadi tegangan leleh tadi, disebabkan oleh tegangan leleh tadi, maka saat titik leleh ini tercapai, maka hubungan tegangan-tegangan sudah tidak linear. Perpanjangan deformasi dari benda sudah tidak elastis lagi, tapi sudah plastis atau inelastis. Jadi sedikit saja tegangannya dinaikkan, maka perpanjangan atau deformasi akan menjadi berkali-kali lipat jika dibandingkan saat deformasi masih elastis. Dan seandainya tegangan terus ditambah, maka pada suatu titik tertentu perpanjangan akan mencapai batasnya. Titik di saat deformasi sudah mencapai batas tersebut disebut dengan titik batas atau titik ultimate. Nah, titik batas itu kita dapat lihat di yang ada tulisan tegangan batas itu, yang ada kurva yang naik, yang mana ada di situ ada kurva, ada tulisan titik batas. Nah, kalau dia udah mencapai titik ultimate itu, deformasi benda sudah mencapai puncaknya atau dia tinggal menunggu saat putus atau runtuh saja. Nah, titik di mana regangan sudah mencapai titik runtuh atau putus ini disebut dengan titik putus atau runtuh. Ini dapat dilihat di kurva yang di bawah titik batas. Jadi dia itu gini ya, kalau dia itu udah sampai pada titik puncaknya, dia tidak bisa mengalami lagi. Dia bisa mengalami, tapi dia bakal berubah pada titik putusnya atau titik buntu. Begitu. Nah, lanjut. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi mekanik sifat-sifat polimer semi kristalin. Yang pertama itu ada berat molekul. Berat molekul yang tinggi cenderung meningkatkan kekuatan tarik dan modulus elastis polimer. TS adalah fungsi dari angka berat molekul rata-rata, dapat ditulis dengan persamaan TS sama dengan TSY dikali Y A per M kali N. Nah, rumus tersebut menyatakan bahwa kekuatan tarik atau TS adalah hasil dari kekuatan tarik awal atau TSY yang dikalikan dengan faktor geometris A dan dibagi oleh berat molekul rata-rata M kali N. Lanjut.
Nah, yang kedua yaitu faktor-faktornya ada derajat kristalinitas. Kristalinitas polimer mencerminkan sejauh mana molekul tersusun. Terus yang ketiga ada pradeformasi dengan menggambar. Pradeformasi dengan menggambar ini yaitu penggambaran atau peregangan polimer sebelum mencapai suhu lelehnya. Terus yang ketiga yaitu ada mengobati panas, yaitu di sini terjadi pemanasan yang meningkatkan kristalinitas dan meningkatkan sifat mekanik polimer. Namun jika terjadi pemanasan berlebihan pada suatu material, dia akan menyebabkan degradasi polimer. Di gambar di samping ini kita dapat melihat ada tahap deformasi elastis polimer semikristalin, yaitu pada tahapan deformasi elastis polimer semikristalin ini yaitu dua lamela terlipat pada tahap awal itu dua lamela terlipat rantai dan bahan amorf antar lamela yang berdekatan setelah deformasi elastis. Nah, ini juga untuk yang deformasi elastis ini kita dapat lihat di gambar yang satu tadi yang sebelumnya. Nah, di sini terus yang bagian yang tahap kedua itu dia mengalami kemiringan lipatan rantai pipih. Terus yang perubahan ketiga itu dia terjadi pemisahan segmen balok kristal. Dan yang tahap terakhir itu dia mengalami orientasi segmen balok dan rantai pengikat dengan sumbu tarik pada tahap deformasi plastis akhir. Lanjut. Di sini ada deformasi elastomers. Nah, apa aja sifat elastomers? Kita harus tahu dulu apa itu sifat-sifat dari elastomers. Sifat dari elastomer itu salah satunya satu suhu kerja elastomers tergantung pada faktor seperti kompatibilitas media, desain, segel dan kondisi operasional yang mempengaruhi performa elastomer dalam kondisi dinamis dan statis. Kedua yaitu fleksibilitas suhu rendah. Retraksi suhu rendah dapat membantu memahami laju pemulihan elastomers. Yang ketiga itu ada penuaan. Pada penuaan ini itu memahami perilaku suatu material saat terkena panas. Terus ada warna untuk membedakan tingkatan senyawa berdasarkan penggunaannya. Dan terakhir itu ada perpanjangan putus. Ini untuk menguji momen pecah ketika material berada di bawah tegangan tarik. Lanjut. Nah, di sini ada deformasi elastomers vulkanisasi. Proses pengikat silang pada elastomer yang disebut dengan vulkanisasi dilakukan melalui reaksi kimia yang irreversibel dan biasanya terjadi pada fluid. Digunakan sifat mekanik, termal, dan ketahanan. Di gambar ini, gambar 5 itu kita dapat melihat, teman-teman dapat melihat silang senyawa belerang ditambahkan ke elastomer yang dipanaskan. Pada gambar itu di mana dua ikatan silang yang ditunjukkan terdiri dari dari atom belerang M dan M. Situs rantai utama ikatan silang adalah atom karbon yang berikatan rangkap sebelum vulkanisasi. Namun setelah terjadi vulkanisasi, dia menjadi berikatan tunggal. Lanjut. Di sini ada contoh kurva dari karet, dari adanya deformasi elastomers, di mana pada kurva tegangan regangan untuk karet alam yang divulkanisasi dan tidak divulkanisasi untuk menghasilkan karet yang mampu mengembang dalam jumlah besar tanpa merusak ikatan rantai polimer harus terdapat ikatan silang yang relatif sedikit. Di gambar samping itu yaitu gambar 6, kurva tegangan regangan hingga perpanjangan 600% untuk karet alam
tidak divulkanisasi dan divulkanisasi. Pada kurva itu kita dapat melihat bahwa karet yang tidak divulkanisasi yang hanya mengandung sedikit ikatan silang bersifat lunak dan lengket serta memiliki ketahanan yang buruk terhadap abrasi. Modulus elastisitas, kekuatan tarik, dan ketahanan terhadap degradasi akibat oksidasi semuanya ditingkatkan dengan vulkanisasi. Besarnya modulus elastisitas berbanding lurus dengan kerapatan ikatan silang. Nah, yang divulkanisasinya itu yaitu yang dia berada pada itu yang garis berwarna merah. Sedangkan tidak divulkanisasi itu yaitu dia berada pada kondisi di material tak mengalami deformasi plastik bahkan setelah beban dihapus dan tidak pulih sepenuhnya ke bentuk aslinya. Nah, yang garis warna biru itu yang tidak divulkanisasi. Nah, yang tidak divulkanisasi itu dia tidak bisa berubah ke bentuk, dia akan mengalami deformasi atau perubahan, namun setelah beban dihapus dia akan pulih ke bentuk aslinya. Jadi dia tidak permanen. Kalau yang divulkanisasi itu dia akan tetap berbentuk permanen atau berbentuk awalnya. Kalau tidak divulkanisasi dia akan tetap berbentuk pada bentuk akhirnya. Dia akan tetap berada pada bentuk meskipun beban dihapus dan dia tidak akan bisa berubah lagi bentuknya. Nah, perbedaan antara kedua kondisi ini terletak pada sejauh mana material dapat kembali ke bentuk aslinya setelah mengalami deformasi plastik. Divulkanisasi ini biasanya mencirikan material yang mampu pulih sebagian, sedangkan tidak divulkanisasi menunjukkan adanya deformasi plastik permanen tanpa pemulihan elastis yang signifikan. Lanjut. Untuk yang ke subbab berikutnya dilanjut oleh teman kami. Baiklah, selanjutnya itu ada kristalisasi, peleburan, dan transisi kaca fenomena dalam polimer. Kristalisasi adalah proses di mana setelah pendinginan dihasilkan fase padat yang teratur, yaitu kristalin. Kristalin tersusun rapi secara 2D atau 3D dan memiliki jarak yang konstan dan berlubang. Gambarnya bisa dilihat pada samping. Lanjut ya. Selanjutnya itu penggunaan kristalisasi di dunia industri. Yang pertama, industri garam, dapur menggunakan konsep kristalisasi dalam pembuatan kristal garam. Kedua, industri kaca menggunakan teori kristalisasi silika. Ketiga, industri gula. Industri gula itu menggunakan kristal glukosa digunakan dalam pembuatan gula pasir. Keempat, industri makanan, contohnya pada produksi bubuk kopi instan tanpa menggunakan proses kristalisasi yang mana kristal kafein dan gula dapat larut dengan cepat dalam air panas. Selanjutnya itu ada peleburan. Peleburan adalah proses kebalikan dari kristalisasi diperoleh saat pemanasan. Ada beberapa ciri khas dari peleburan polimer. Yang pertama, peleburan polimer terjadi pada rentang suhu tertentu. Kedua, perilaku peleburan bergantung pada sejarah spesimen, khususnya suhu saat mengkristal. Ketiga, perilaku leleh yang tampak merupakan dari laju pemanasan. Meningkatnya laju ini menghasilkan peningkatan suhu leleh. Selanjutnya, transisi kaca. Transisi kaca adalah proses di mana lelehan polimer berubah pada pendinginan menjadi kaca polimer atau kaca polimer berubah pada pemanasan menjadi lelehan polimer. Pada transisi kaca ini terdapat parameter penting. Yang pertama itu ada TG atau glass transition temperatur adalah suhu di mana material berubah dari keadaan seperti kaca menjadi keadaan kenyal. Yang kedua TM atau temperature of melting adalah suhu leleh
yaitu suhu di mana polimer padatan berubah menjadi cair. Contoh dari suhu leleh TM dan suhu transisi kaca TG itu yang pertama, pada suhu leleh, misalnya polietilen memiliki suhu leleh yang lebih tinggi dibandingkan polietilen. Yang mana polipropililen memiliki suhu 175 derajat Celcius, sedangkan polietilen memiliki 115 derajat Celcius. Kedua, pada suhu transisi kaca atau TG, misalnya nilai TG masing-masing untuk polipropililen dan poliestiren adalah 18 derajat Celcius dan 100 derajat Celcius. Nah, contoh TM dan TG tadi, nilai Celciusnya bisa dilihat pada tabel ini ya. Lanjut. Selanjutnya itu ada faktor yang mempengaruhi transisi kaca. Yang pertama, volume bebas polimer. Yaitu semakin tinggi volume bebas polimer, makin rendah transisi kaca. Transisi kaca atau transisi gelas. Kedua, gaya tarik antar makin kuat molekul polimer tarikan satu sama lain, makin besar energi termal yang diperlukan untuk menghasilkan gerakan. Ketiga, mobilitas internal rantai. Mobilitas molekul untuk berotasi di sekitar ikatannya mempengaruhi transisi gelas. Keempat, kekakuan rantai. Rantai yang sulit menggulung dan melipat akan mempunyai transisi gelas lebih tinggi. Yang kelima, panjang rantai, yaitu transisi gelas akan bervariasi sesuai dengan panjang rantai polimer dan struktur kimia, suhu, dan tekanan. Ini akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis polimer. Ya. Jenis-jenis di sini kan banyak bahan polimer yang berbeda-beda dan memiliki variasi. Dan salah satu cara mengklarifikasinya itu berdasarkan kriteria termasuk struktur kimianya, fisiknya, atau penggunaan akhirnya. Nah, yang pertama itu punya plastik. Plastik yang merupakan polimer yang dapat menjadi bentuk yang berbeda dan berdasarkan sifat eksternalnya, plastik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu termoplastik dan termoset. Yang seperti di gambar yang di samping, termoplastik itu termoplastik itu jenis plastik yang dapat dilebarkan kembali atau dia itu mudah luruh, kalau dipanaskan dia akan meleleh. Tapi kalau termoset dia itu sifatnya kokoh, tidak gampang meleleh. Nah, maka dari itu dia memiliki tingkat kekuatannya sendiri-sendiri. Lalu ini tuh nama dagang karakteristik dan aplikasi khas untuk sejumlah bahan-bahan plastik. Yang kedua ada elastomer atau merupakan polimer yang memiliki kemampuan istimewa untuk meregangkan secara elastis ketika dikenakan tekanan mekanis yang relatif rendah, lebih umumnya dikenal sebagai karet atau rubber. Nah, di sini itu karet dibedakan menjadi dua, yaitu karet alam dan karet sintesis. Keunggulan yang dimiliki karet alam sulit ditandingkan oleh karet sintesis. Beberapa unggulan yang dimiliki karet alam diban yang dimiliki karet alam dibandingkan karet sintesis adalah: satu, memiliki daya elastis atau daya letting yang sempurna. Dua, memiliki plastisitas yang baik sehingga pengolahannya mudah. Yang ketiga, mempunyai daya aus yang tinggi. Keempat, tidak mudah panas atau low heat build-up dan memiliki daya tahan yang tinggi terhadap keretakan. Di sini ada dua contoh struktur dari karet alam dan karet sintesis. Selanjutnya, di sini ada karakteristik penting dari
3 elastomer komersial. Nah, yang ketiga itu serat, yaitu polimer yang perbandingan panjang terhadap diameter molekulnya kira-kira 100:1. Serat dapat mengalami berbagai mekanik deformasi peregangan, memutar, geser, dan abrasi. Akibatnya harus memiliki kekuatan tarik tinggi pada rentang suhu yang relatif lebar dan modulus elastis yang tinggi. Di sini mekanisme hubungan polimer serat yaitu ada ikatan serat, polimerisasi, derajat polimerisasi, dan derajat orientasi serat. Nah, ikatan serat itu terjadi karena molekul serat memiliki gugus fungsional. Gugus fungsional adalah kelompok atom tertentu atau ikatan dalam senyawa yang bertanggung jawab untuk karakteristik reaksi kimia senyawa itu. Yang kedua yaitu polimerisasi. Polimerisasi sendiri yaitu proses pembentukan polimer dari monomer melalui reaksi polimerisasi. Polimerisasi dapat terjadi dengan model bertahap, yaitu reaksi terhadap atau pertimbuhan rantai dan atau propagasi atau pertumbuhan rantai. Nah, lanjut bakalan ada polimerisasi, yaitu banyaknya jumlah unit yang berulang atau unit penyusunan dengan berat molekul. Derajat ini menunjukkan jumlah polimer yang Selanjutnya, mekanisme hubungan polimer serat akan terjadinya derajat orientasi serat, yaitu tingkat kesejajaran molekul serat terhadap sumbu serat. Nah, dalam proses pembentukan serat ini penting mempengaruhi struktur dan sifat dari serat yang dihasilkan. Derajat orientasi serat menentukan tingkat kesejajaran molekul serat dan pada akhirnya sifat mekanik dan kualitas serat. Di sini tuh ada 3 jenis serat. Di sini ada serat serabut, dan ini serat kain, dan ini serat ya itu. Nah, di sini itu 3 macam serat, yaitu polimer yang berbanding panjang terhadap diameter molekulnya. Sifat serat ditentukan oleh struktur molekul teknik produksinya. Yang ketiga, sifat serat yaitu kehalusan dan panjang serat, kekuatan, keseragaman serat, gesekan serat, daya serap, dan elastisitas atau kelenturan. Yang keempat, kita memiliki pelapisan atau coating yang memiliki fungsi untuk melindungi item dari lingkungan yang dapat menghasilkan korosif. Yang kedua, untuk meningkatkan penampilan item, dan ketiga, untuk memberikan isolasi listrik. Contohnya itu pada cat, vernis, enamel, lak, dan latex. Latex banyak digunakan karena tidak mengandung pelarut organik dalam jumlah besar, tetapi memiliki senyawa organik volatil rendah. Nah, yang kelima ada perekat, yaitu zat yang digunakan untuk obligasi bersama-sama permukaan dari 2 bahan padat. Ada 2 jenis mekanisme ikatan, yaitu mekanik dan kimia. Ikatan kimia sendiri melibatkan gaya antar molekul antar perekat dan adherat. Lalu ikatan yang kovalen atau van der Waals, ikatan sendiri meningkatkan ketika bahan perekat mengandung gugus polar. Contoh perekat yaitu ada alami, yaitu seperti lem hewan, kasein, pati, dan damar. Lalu yang sintetik ya ada poliurat, polisiloksan atau silikon, oposis, polimida akrilik, dan bahan karet. Nah, yang keenam ada jenis film. Ciri-cirinya itu memiliki tebalan antara 0,025 sampai 0,125 mm dan 0,001 sampai 0,005 inci. Lalu film memiliki kepadatan yang rendah, terus tingkat fleksibilitasnya yang tinggi, ketahanan terhadap kelembapan dan bahan kimia lainnya. Lalu permeabilitas yang rendah untuk beberapa
untuk beberapa gas, terutama air. Aplikasinya pada tas untuk kemasan produk tekstil, beberapa polimer yang dapat diproduksi dalam bentuk film adalah polistiren, poliplastik, dan selulosa asetat. Lalu ada karet busa atau foam, yang adalah bahan plastik yang mengandung presentasi volume yang relatif tinggi, kecil pori-pori, dan gelembung gas terperangkap. Kedua bahan termoplastik dan termosit yang digunakan sebagai busa ini termosit polimerat, karat, plastik, dan poli atau vinil klorida. Busa biasanya digunakan sebagai bantal di mobil atau furnitur seperti dalam kemasan dan isolasi termal. Nah, di sini itu ada representasi skematik dari struktur molekul dalam dan padat untuk semikristalin, amor, dan polimer cair. Semikristalin sendiri memiliki kondisi leleh yang polimer ini dapat membentuk struktur kristalin dan amor. Struktur kristalin terbentuk dari rantai polimer yang tersusun secara teratur. Lalu ada amor yang cenderung tidak memiliki struktur kristalin yang teratur, jadi dia terlihat acak. Nah, lalu kalau di polimer kristalin cair itu, polimernya dalam kondisi leleh memiliki struktur kristal yang teratur. Jadi makanya di sini bentuknya dia lurus-lurus. Nah, lalu di bawah kita mempunyai representasi dari kimia rantai, stirena, butadina, tristirena. Itu adalah polimer termoplastik yang terbuat dari stirena, butadina, dan stirena. Struktur ini dapat diwakili oleh reaksi berikut yang gambar A. Lalu elastomer termoplastik, stirena, dan strirena. Yaitu polimer yang memiliki sifat elastisikal dan dapat dileburkan kembali menjadi cairan. Nah, strukturnya bisa terlihat yang di B. Lalu, ini adalah representasi skematik dari struktur molekul untuk elastomer termoplastik. Struktur ini terdiri dari segmen rantai tengah unit dia sifatnya lunak. Terus dan segmen rantai tengah yang keras itu stirena, domain rantai yang berakhir yang berikatan silang fisik di suhu kamar. Selanjutnya, itu ada sintesis dan pemrosesan pada polimer. Ya. Ya. Polimerisasi, proses di mana monomer dihubungkan bersama untuk menghasilkan rantai panjang yang terdiri dari unit berulang. Umumnya bahan baku polimer sintetik berasal dari batu bara, gas alam, dan produk minyak bumi. Selanjutnya polimer adiktif. Sebagian besar sifat polimer sifat intrinsik, yaitu sifat-sifat tersebut merupakan karakteristik atau dasar dari polimer tertentu. Beberapa di antaranya sifat-sifat ini terkait dan dikendalikan oleh struktur molekul.
Akan tetapi hal itu terjadi perlu untuk memodifikasi sifat mekanik, kimia, dan fisik menjadi jauh lebih besar, derajat yang lebih besar daripada yang dimungkinkan oleh perubahan sederhana dari struktur molekul fundamental ini. Polimer adiktif, zat asing yang disebut adiktif sengaja dimasukkan untuk meningkatkan atau memodifikasi banyak dari sifat-sifat ini, dan dengan demikian membuat polimer lebih dapat digunakan. Adiktif yang umum termasuk bahan pengisi, pemelastis, penstabil, pewarna, dan penghambat api. Baik, lanjut yaitu fabrikasi elastomer. Pada fabrikasi elastomer ini atau disebut dengan karet itu melibatkan serangkaian proses untuk menghasilkan produk karet yang beragam mulai dari ban mobil hingga produk karet industri dan konsumen lainnya. Jadi ini ada beberapa teknik dalam pembentukan plastik. Jadi di sini ada beberapa teknik pembentukan untuk membuat plastik. Yang pertama yaitu pencetakan. Jadi metode paling umum untuk membentuk polimer plastik ada beberapa teknik pencetakan yang digunakan, antara lain pencetakan kompresi, transfer, tiupan, injeksi, dan ekstrusi. Untuk masing-masing plastik berbentuk pelet atau butiran halus yang dipaksa pada suhu tinggi dan tekanan untuk mengalir ke dalam dan mengisi dan mengambil bentuk rongga cetakan. Biasanya ini dalam beberapa bahan ini kalau misalkan untuk plastik biasanya harus berbentuk dalam keadaan cair. Karena kenapa cair? Karena agar mudah terbentuk pada suhu tinggi. Kemudian ada lanjut. Kemudian yang kedua adalah pengecoran. Seperti logam, bahan polimer dapat dituang seperti ketika bahan plastik cair dituangkan ke dalam cetakan dan biarkan mengeras. Plastik termoplastik dan termoset dapat dituang. Untuk termoplastik, pemadanan terjadi saat pendinginan dari keadaan cair. Namun untuk termoset, pengerasan merupakan konsekuensi dari proses polimerisasi atau pengawetan yang sebenarnya, yang biasa dilakukan pada suhu tinggi. Jadi pengecoran ini biasa dilakukan pada suhu tinggi. Oke, lanjut. Lanjut yaitu pertama itu proses fabrikasi elastomer. Nah, proses fabrikasi elastomer ini kita dapat melakukan dengan berbagai cara, di mana pada proses pertama itu yaitu ada penyediaan bahan baku. Terus yang kedua itu ada pencampuran atau compounding. Ketiga ada pemrosesan atau processing. Dan keempat yaitu ada vulkanisasi. Kelima ada finishing dan inspeksi, packing dan distribusi. Yang pertama itu saya akan menjelaskan yang penyediaan bahan baku. Pada penyediaan bahan baku ini yaitu dimulai dengan persiapan bahan baku. Bahan baku karet alam atau karet sintetis dan adalah bahan dasar utama. Bahan tambahan seperti bahan penguat seperti serat atau serbuk. Zat pengisi, penguat kekuatan dan bahan aditif lainnya juga disiapkan. Yang kedua itu ada pencampuran atau compounding. Pada bahan baku yang tadi disiapkan, kemudian dicampur dalam mesin pencampuran. Nah, proses pencampuran ini bertujuan untuk mendistribusikan bahan tambahan secara merata dalam karet. Hal ini untuk memastikan bahwa homogenitas campuran dan memastikan sifat-sifat karet yang diinginkan. Kemudian yaitu ada proses pemrosesan atau processing. Nah, pada pemrosesan ini bahan karet dijalani berbagai proses
berbagai proses pemrosesan sesuai dengan produk yang diinginkan. Proses ini bisa termasuk kalendering atau penggilingan untuk mendapatkan lembaran karet, bisa juga ekstrusi untuk penggunaan cetakan untuk membentuk produk yang panjang seperti selang, atau bisa juga molding atau yang disebut dengan penggunaan cetakan untuk membentuk produk seperti ban. Kemudian yaitu tahap keempat ini adalah tahap yang paling penting dalam fabrikasi elastomer, yaitu vulkanisasi seperti yang saya jelaskan dari kurva sebelumnya tadi, di mana pada vulkanisasi ini adalah karet yang telah diproses dipanaskan bersama-sama dengan belerang atau agen pengawet lainnya, sehingga menghasilkan rantai polimer. Seperti yang saya jelaskan bahwa terjadi dari belerang terjadi ikatan silang antara atom M dan N. Nah, setelah menghasilkan ikatan silang, setelah dia menghasilkan ikatan antara rantai polimer ini, dia meningkatkan kekuatan elastisitas ketahanan terhadap panas dan keausan. Nah, kemudian finishing dan inspeksi. Finishing dan inspeksi ini yaitu proses yang dibentuk kemudian mengalami tahap finish. Ini digunakan untuk mencapai bentuk dan tampilan akhir. Proses ini biasanya mencakup seperti pemotongan, pembersihan, atau aplikasi lapisan pelindung atau dekoratif. Kemudian setelah hal itu terjadi, dilanjut dengan produk diperiksa secara kualitas untuk memastikan bahwa mereka memenuhi standar dan spesifikasi yang ditetapkan. Yang terakhir itu adalah packingan dan distribusi. Nah, dari bahan karet yang sudah jadi tadi, kemudian dikemas untuk pengiriman dan distribusi. Kemasan ini biasanya harus sesuai dengan kebutuhan dan jenis produk karet yang dihasilkan. Produk karet yang dikirimkan ke berbagai industri seperti contohnya otomotif, konstruksi, kesehatan, dan lainnya. Lanjut. Fabrikasi serat dan film. Nah, di sini ada fabrikasi yaitu terdiri dari serat dan film. Pada serat ini yaitu proses pemintalan yaitu pembentukan serat dari bahan apolimer. Polimer curah sering dilakukan melalui pemintalan leleh. Bahan dipanaskan hingga cair lalu dipompa melalui simpangan. Lalu dipompa melalui spinneret berlubang kecil untuk membentuk serat tunggal. Pendingin cepat dengan atau air menghasilkan serat dengan kristalinitas yang tergantung pada laju pendingin. Kekuatan serat dapat ditingkatkan dengan proses drawing, di mana serat ditarik dan molekul berorientasi, sehingga meningkatkan kekuatan tarik, modulus elastisitas, dan ketangguhan. Nah, di sini ada juga teknik pemintalan kering dan basah yang melibatkan larut polije, produksi antarmuka. Kemudian saya jelaskan satu-satu ya yang bagian pemodelan deposi menyatu dulu. Nah, pada pemodelan deposi menyatu ini yaitu pemodelan deposi menyatu atau itu disingkat dengan FDM, yaitu teknologi pencetakan 3D pertama untuk bahan polimer, khususnya termoplastik. Nah, dalam proses ini, filamen polimer dipanaskan melalui nozzle printer untuk membentuk lapisan objek secara bertahap melalui ekstrusi. Dengan perangkat lunak menentukan pola setiap lapisan. Tapi lapisan polimer yang saling menempel mengeras setelah didinginkan. Kemudian yaitu ada stereolitografi. Nah, pada pencetakan polimer 3D stereolitografi ini disingkat dengan SLA. Ini mirip dengan proses SLA untuk keramik. Resin polimer tanpa suspensi partikel keramik digunakan terdiri dari polimer monomer, viskositas, dan fotonisiator.
akrilat. Aplikasinya meliputi model anatomi, implan, biomedis custom, dan model arsitektur dan pola investasi. Yang kedua yaitu pencetakan atau polyjet. Nah, pada pencetakan polyjet ini biasanya disingkat dengan PJP, yaitu mengombinasikan deposisi leburan dan stereolitografi. Objek ini dicetak dalam suatu lapisan pada satu waktu menggunakan fotopolimer cair UV dan kental yang cepat sembuh dengan lampu ultraviolet. Kemudian yaitu ada produksi antarmuka cairan berkelanjutan. Pada proses ini, produksi antarmuka cairan berkelanjutan disingkat dengan CLIP, membedakan diri dengan kecepatan pencetakan objek. Proses ini biasanya melibatkan platform yang secara kontinu mengangkat objek dari wadah resin, membentuknya secara bertahap dengan potongan melintang tipis dan berurutan menggunakan sinar UV. Resin yang mengalir dan jendela oksigen menciptakan zona mati. Setelah pencetakan selesai, maka objek diawetkan dalam oven meningkatkan sifat mekanik. CLIP ini dapat mencetak berbagai polimer seperti EPU, RPU, FPU, dan CE untuk aplikasi seperti bantalan, komponen elektronik, dan perlengkapan otomotif. Lanjut. Sudah. Terima kasih. Oke, selanjutnya ini ada sesi tanya jawab. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Silakan. Baik, untuk teman kami Alama Uzanati, boleh disampaikan pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Alama dengan NIM akhir 090. Pertanyaannya adalah, apa peran utama molekul karet dalam mekanisme deformasi elastomer? Terima kasih. Boleh diulang sekali lagi. Pertanyaannya, apa peran utama molekul karet dalam mekanisme deformasi elastomer? Oke, selanjutnya Fuzianto Ramadan. Oh ya, maaf, jadi di sini kita tampung dulu ya teman-teman, sekitar 4 pertanyaan. Sesi pertama. Silakan untuk Mas Fuzi. Jadi Jadi untuk sesi pertama kita buka cuma untuk 4 pertanyaannya, guys. Oke, baik, terima kasih atas izin bertanyanya ya. Untuk pertanyaannya yaitu, apa yang dimaksud dengan modulus elastisitas atau Young's modulus pada material polimer, dan bagaimana hal itu mempengaruhi respon mekaniknya? Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, selanjutnya siapa yang ingin bertanya? Rania, silakan bertanya. Perkenalkan, nama saya Rania dengan NIM 081. Izin bertanya, apa yang membedakan mekanisme deformasi elastomer dengan material polimer itu sendiri? Terima kasih. Sama-sama. Kemudian Alia, silakan. Ya, aku Alia dengan NIM terakhir 063. Di sini aku ingin bertanya, apa peran ketebalan dan panjang rantai polimer yang udah dijelasin tadi dalam menentukan sifat mekaniknya? Terima kasih. Oke, sama.
Oke, ini kita tampung sekitar 4 pertanyaan dulu teman-teman. Baik, pertama saya akan menjawab pertanyaan dari teman saudara Alama. Yang pertanyaannya yaitu apakah ada korelasi antara tingkat kristalinitas dan kekuatan polimer semi kristalin? Nah, jawabannya yaitu secara umum meningkatnya tingkat kristalinitas dalam polimer semi kristalin meningkatkan kekuatan dan kelakuan material. Kristalinitas memberikan susunan rantai polimer yang lebih teratur yang menguatkan struktur material. Apakah jawabannya diterima? Ya, terima kasih. Terima kasih, Alama. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Puzianto. Apa yang dimaksud dengan modulus elastisitas dan modulus pada materi polimer dan bagaimana hal itu mempengaruhi respon mekanik. Jadi modulus elastisitas atau yang modulus itu adalah parameter material untuk mengukur kelakuan atau kelakuan suatu bahan. Dalam konteks bahan material polimer, yang modulus menggambarkan sejauh mana modulus polimer dapat meregang atau mengalami deformasi elastis saat diberikan tegangan. Nah, jadi intinya tuh apabila suatu bahan polimer itu diberikan suatu tegangan, tuh apakah akan mengalami deformasi elastis atau suatu bahan tersebut kembali ke bentuk semula. Nah, itu bisa diukur dengan menggunakan modulus elastisitas. Kemudian kekakuan material dari yang modulus itu sendiri mencerminkan kekakuan material. Semakin tinggi nilai modulus elastisitasnya, semakin kaku atau semakin material tersebut, kaku material tersebut, sebaliknya nilai yang akan lebih rendah menunjukkan material yang lebih lentur dan elastis. Jadi intinya kalau misalkan suatu bahan material tersebut apabila daya tariknya semakin tinggi, maka daya lenturnya pun semakin tinggi. Dan itu bisa diukur dengan menggunakan modulus elastisitas atau Young modulus. Gimana? Uzi, apakah sudah menjawab? Apa yang membedakan? Bang sudah jawab dengan baik, terima kasih. Jawaban sudah dijawab dengan baik, terima kasih. Sama-sama. Jawab yang benar. Waduh, jawaban siapa tuh? Selanjutnya, saya akan menjawab gambarannya. Apa yang membedakan mekanisme deformasi elastomer dengan material polimer lainnya? Jawabannya itu elastomer itu memiliki sifat modulus elastisitas yang tinggi dan memungkinkan mereka untuk meregangkan secara signifikan dan kembali ke bentuk asal. Setelah beban dihilangkan, ini disebabkan oleh adanya jaringan rantai silang yang fleksibel. Apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih. Terima kasih.
Udah nih tadi yang tadi ya. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Alia. Apa peran ketebalan dan panjang rantai polimer dalam menentukan sifat mekanik? Nah, jadi ketebalan dan panjang rantai polimer dapat memainkan peran yang signifikan dalam menentukan sifat mekanik suatu polimer. Jadi ada beberapa pengaruh utama ketebalan dan panjang rantai polimer terhadap sifat mekanik. Jadi yang pertama yaitu ketebalan rantai polimer, kemudian panjang rantai polimer. Kenapa panjang rantai polimer? Karena kekuatan suatu mekanik itu dapat mempengaruhi kekuatan mekanik itu sendiri. Jadi secara umum rantai yang lebih panjang dapat memberikan kekuatan daya tarik lebih besar karena adanya lebih besar ikatan intramolekuler. Jadi istilahnya apabila suatu rantai itu lebih panjang maka memberikan kekuatan yang lebih besar. Kemudian kristalinitas panjang rantai dapat mempengaruhi tingkat kristalitas polimer itu sendiri. Jadi rantai yang lebih panjang dapat menyulitkan proses kristalisasi. Oke, apakah sudah dijawab? Untuk kalian? Sudah, Rival. Terima kasih. Sama-sama. Maaf ya teman-teman, ini soalnya lagi di luar jadi agak rame. Baik teman-teman, kita buka sesi kedua. Jika ada yang mau bertanya, kita tampung 4 pertanyaan. Saya Untuk Mas Dio, silakan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya adalah, mengapa transisi kaca dalam polimer dianggap sebagai fase transisi yang penting dan bagaimana itu mengaruhi sifat fisik dan mekanis polimer tersebut? Terima kasih. Apakah sudah jelas pertanyaannya? Boleh diulang lagi pertanyaannya? Mengapa transisi kaca dalam polimer dianggap sebagai fase transisi yang penting dan bagaimana itu memengaruhi sifat fisik dan mekanis polimer tersebut? Bagaimana? Siapa? Untuk teman Sibil, saudara Sibil, silakan pertanyaannya. Baik, terima kasih kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya tentang pengaruh orientasi serat terhadap struktur polimer dan bagaimana derajat orientasinya dapat dikendalikan selama proses pembentukan serat. Apakah bisa dimengerti? Bisa, terima kasih. Untuk saudara Faiz, silakan. Oke, terima kasih buat kesempatannya. Jadi aku mau tanya, saya jelaskan perbedaan antara modulus elastisitas, modulus dasar, dan modulus bulk pada polimer. gimana Mas Faiz, coba minta tolong diulang lagi. Oke, mungkin bisa jelasin perbedaan antara modulus elastisitas, modulus geser, dan modulus bulk pada polimer. Oh, baik. Terima kasih. Untuk sesi kedua, kita tampung ini dulu ya. Oh iya, satu lagi. Untuk teman saudara atas nama Faiza, silakan. Oke, sebelumnya aku izin bertanya, gimana sih polimer yang termodifikasi dapat diklasifikasikan berdasarkan perubahan struktur kimianya?
Dan apa implikasinya terhadap kinerja mereka dalam situasi penggunaan tertentu? Apa pertanyaanku udah jelas? Oke, jelas. Terima kasih. Oke, makasih. Ya udah, untuk saudara Wildan. Oh, maaf ya guys, tadi ada kesalahan sedikit. Untuk yang sesi kedua kita tampung dulu, nanti untuk sesi ketiga kita buka lagi ya. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dio. Pertanyaannya itu, mengapa transisi kaca dalam polimer dianggap sebagai fase transisi yang penting dan bagaimana itu mempengaruhi sifat fisik dan mekanis polimer? Jadi, transisi kaca dalam polimer dianggap sebagai fase transisi yang penting karena mempengaruhi sifat fisik dan mekanis polimer. Yang mempengaruhinya itu, yang pertama ada sifat kristalinitas, yang dimana semakin tinggi sifat kristalinitas rantai polimer akan lebih kuat dan lebih tahan terhadap bahan kimia dan enzim. Terus ada lagi yang mengenai panjang rantai polimer. Semakin panjang rantai polimer, maka kekuatan antitik lele senyawanya akan semakin tinggi. Ketiga, gaya antar molekul. Semakin besar gaya antar molekul pada rantai polimer, maka polimer akan menjadi kuat dan sukar meleleh. Terus ada percabangan, yang dimana rantai polimer yang bercabang banyak memiliki daya tegang rendah dan mudah meleleh. Terakhir, sifat mempengaruhinya itu ada ikat silang, yang dimana semakin banyak ikat silang, maka polimer semakin kaku dan rapuh sehingga mudah patah. Bagaimana saudara Dio? Apakah sudah kejawab? Bagaimana? Apakah jawabannya udah terjawab? Yang pertanyaan atas nama saudara Dio. Aku mewakilin Dio, katanya udah kejawab soalnya dia kelempar Zoom. Oh, baik. Terima kasih. Makasih, Mas Dio. Selanjutnya untuk menjawab pertanyaannya Mas Fidil, apa pengaruh orientasi serat terhadap struktur polimer dan bagaimana derajat orientasi ini dapat dikendalikan selama proses pembentukan serat?
Di sini orientasi serat mempengaruhi struktur polimer dengan meningkatkan kekuatan dan sifat mekanisnya. Derajat orientasi dapat dikendalikan selama pembentukan serat dengan mengatur parameter seperti kecepatan tarikan dan suhu. Proses ini memungkinkan serat memiliki sifat yang dioptimalkan serta kekuatan tarik dan kekakuannya, tergantung pada kebutuhan aplikasi tertentu. Apakah sudah menjawab, Mas Sibil? Sudah bisa dimengerti. Terima kasih. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Faiz. Kita harus dari modus. Jelaskan perbedaan antara modulus elastisitas, modulus geser, dan modulus bulk pada polimer. Jadi, untuk modulus elastisitas itu adalah untuk mengukur kekakuan atau kekuatan pada material dalam memproses tegangan longitudinal atau tegangan yang bekerja sepanjang sumbu material. Kemudian modulus geser adalah modulus geser untuk mengukur kekakuan material terhadap tegangan geser, yaitu tegangan yang bekerja secara paralel terhadap satu permukaan material. Kemudian modulus bulk yaitu untuk mengukur material terhadap deformasi volume, yaitu perubahan volume yang terjadi pada material saat diberikan tekanan atau tekanan hidrostatik. Apabila modulus bulk ini misalnya apabila kita memberikan tekanan dalam bentuk volume, nah itu tuh bisa diukur menggunakan modulus bulk. Secara tekanan ini nih pada menggunakan bentuk volume. Bagaimana? Faiz, apakah sudah menjawab? Oke, terima kasih atas jawabannya. Sangat menjawab sekali. Terima kasih. Oke, sama-sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Faiza. Pertanyaannya bagaimana polimer termodifikasi termodifikasi dapat diklasifikasikan berdasarkan perubahan struktur kimianya dan apa implikasinya terhadap kinerja mereka dalam situasi penggunaan tertentu. Nah, jawabannya itu pada polimer termodifikasi dapat diklasifikasikan berdasarkan perubahan struktur kimianya, seperti penambahan gugus fungsional atau modifikasi rantai polimer. Ini dapat menghasilkan peningkatan sifat mekanis, termal, atau kimia. Implikasinya tergantung pada jenis modifikasi dan aplikasinya. Seperti misalnya penambahan gugus tertentu dapat meningkatkan ketahanan kimia, sementara modifikasi rantai dapat memperbaiki kekuatan mekanis. Untuk saudara Faiza, apakah jawabannya diterima? Ya, diterima. Udah paham juga. Terima kasih. Sama-sama. Baik, untuk sesi ketiga kami buka. Untuk saudara yang namanya Febe, silakan pertanyaannya. Terima kasih buat kesempatannya. Nama aku Febe dari NIM akhir 004, ingin bertanya bagaimana proses peleburan polimer terkait dengan distribusi berat molekulnya dan bagaimana hal tersebut memengaruhi sifat polimer. Terima kasih. Untuk saudara Tasya, silakan. Untuk saudara Anatia Tasya, silakan. Oke, aku izin bertanya. Nama aku Tasya dengan NIM akhir 046. Aku izin bertanya. Dalam konteks polimer, mengapa beberapa material itu mengalami transisi kaca pada suhu yang lebih tinggi gitu daripada yang lain? Dan apa sekiranya implikasinya dalam penggunaan praktis? Terima kasih.
Lanjut untuk Saudara Diela, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Aku Dela dengan NIM 079 mau tanya, tolong jelasin mekanisme deformasi berbeda antara area amorf sama area kristalin, tapi dalam polimer semi kristalin. Terima kasih. Terima kasih. PV ya. Silakan untuk ke Riu. Oke, makasih buat kesempatannya. Kenalin aku Rio dari NIM 082. Aku mau nanya di sini bisa jelasin nggak bagaimana struktur molekuler polimer bisa mempengaruhi sifat mekaniknya kayak kekuatan tarik dan kekuatan geser gitu. Makasih. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudara Diela. Yang pertanyaannya yaitu jelaskan bagaimana mekanisme deformasi berbeda antara area amorf dengan area kristalin dalam polimer semikristalin. Nah, yang baik saya akan menjawab. Jawabannya yaitu bahwa mekanisme deformasi dalam polimer semikristalin. Ulang lagi ya, soalnya tadi saya lupa buat buka mute-nya. Nah, pertanyaan dari saudara Diela itu coba jelaskan mekanisme antara yang membedakan antara deformasi elastomer dengan material polimer. Nah, di sini saya akan menjawab yaitu pada mekanisme deformasi dalam polimer semikristalin dapat berbeda antara area amorf atau non-kristalin dan area kristalin. Polimer semikristalin memiliki dua komponen utama, daerah amorf yang tidak memiliki struktur kristal teratur, dan daerah kristalin yang memiliki susunan molekul yang teratur.
Berikut adalah perbedaan mekanisme sublimasi antara kedua daerah tersebut. Nah, perbedaan antara kedua daerah tersebut yaitu pada daerah area amorf, struktur rantai polimer yang acak. Nah, daerah amorf dalam polimer semikristalin memiliki struktur rantai polimer yang acak dan tidak memiliki orden molekuler yang teratur. Kemudian ada pergeseran rantai polimer. Selama mekanisme deformasi, pergeseran rantai polimer terjadi tanpa adanya struktur kristal yang membatasi gerakan. Nah, sedangkan pada area kristalin yaitu struktur kristalin yang teratur. Nah, daerah kristalin memiliki susunan molekuler yang lebih teratur. Nah, yang kedua itu perpindahan yang terbatas. Nah, pada deformasi pada daerah kristalin lebih terbatas karena adanya ikatan antara rantai polimer yang lebih padat dan teratur. Kemudian ada transisi fase di mana selama deformasi terjadi interaksi kompleks antara daerah amorf dan daerah kristalin. Apakah jawabannya diterima? Terima kasih. Untuk saudara Diela, apa jawabannya diterima? Diterima. Makasih jawabannya. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari